Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Amin Hadi dalam acara kesayangan kita, Embun Penyejuk Hati. Bolo yang ada di rumah yang berbahagia dan para jamaah yang ada di Masjid Saimbang, Masjid Al-Izza yang sangat saya cintai. Pagi hari ini saya beserta Ustadz Hafiluddin akan mengangkat tema yang cukup menarik bagi kita sekalian, yaitu sabar menghadapi cobaan. Maka ibu-ibu dan bapak semua yang hadir di pagi hari ini tetap tenang ya. Nanti kita mendengarkan tausiah agama kurang lebih selama 1 jam. Dan bolo yang ada di rumah, pastikan Anda jangan kemana-mana. Saya akan segera kembali. Embun Penyejuk Hati. Terima kasih Bolo masih setia di acara atau program kesayangan kita, Embun Penyejuk Hati. Bolo yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di masjid, kita pagi hari ini mengangkat tema sabar menghadapi cobaan. Dan akan kita hadirkan seorang ustadz yang tidak asing bagi kita, Bapak Haji Saiful Akbari Hafiluddin. Mari kita sambut kehadiran beliau. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali Pak Hafiluddin. Bolo yang perlu saya perkenalkan dan para jamaah yang ada di masjid, Pak Hafiluddin ini salah satu anggota Majelis Tauhid wal Irsyad DPP LDII yang ada di Jakarta, dan juga beliau seorang pengasuh sekaligus guru, pengajar dari Pondok Pesantren Wali Barokah LDII yang ada di Burengan, Kediri. Pak Ustadz, pagi hari ini kita mengambil tema sabar menghadapi cobaan, Pak Ustadz, karena cobaan-cobaan silih berganti yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam di Indonesia ini, mulai yang kecil sampai yang besar, yaitu berupa gempa dan tsunami. Nah, untuk itu Bolo, Pak Ustadz nanti dalam memberikan tausiah ya, sejelas-jelasnya agar para jamaah yang ada di masjid maupun Bolo yang ada di rumah bisa mengambil manfaat daripada tausiah kita pagi hari ini. Sebelum kita sampaikan acara tausiah, Bolo pastikan di Arek TV dalam acara Embun Penyejuk Hati. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita bisa berjumpa kembali dalam acara tausiah pagi hari ini. Insya Allah Ustadz dalam keadaan sehat nih, insya Allah. Alhamdulillah. Topik kita pagi hari ini, Pak Hafiluddin, kita mengambil topik yaitu sabar menghadapi cobaan. Untuk itu waktu kami persilakan Pak Hafiluddin memberikan tausiah. Monggo Pak Hafiluddin. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para bapak, para ibu yang ada di Masjid
al-izzah dan para pemirsa semua yang kami hormati, mengawali nasihat saya, tausiah pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah karena kita masih tetap diberi banyak kenikmatan, banyak rahmat, kita diberi hidayah, bisa menetapi agama Islam berdasarkan Quran hadis. Ini semua adalah semata-mata nikmat anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Untuk itu di sini saya mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua sahabat dan keluarga beliau. Semoga beliau dalam memberikan contoh suri tauladan kepada kita semua semoga bisa mencontoh suri tauladan dari beliau sehingga bisa menjadi umat yang muslim sejati. Amin. Bapak Ibu dan para pemirsa TV yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan menyampaikan tausiah dengan topik sabar menghadapi cobaan. Hadirin yang dirahmati Allah dan para pemirsa semua, sebagai umat Islam, orang Islam itu tidak akan lepas dari cobaan. Orang yang sudah menyatakan dirinya orang iman kepada Allah, itu tidak terus dalam hidupnya berjalan dengan mulus tanpa cobaan. Pasti oleh Allah akan dicoba. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut, afahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Orang-orang yang sudah menyatakan kami iman kepada Allah, apakah menyangka oleh Allah dibiarkan begitu saja tanpa dicoba oleh Allah? Ini pertanyaan, tapi di balik pertanyaan itu mengandung maksud bahwa semua orang, lebih-lebih yang sudah menyatakan iman kepada Allah, itu pasti mengalami cobaan. Nah, cobaan ini fungsinya ada beberapa fungsi Allah memberi cobaan. Fungsi yang pertama itu Allah ingin mengetahui sampai di mana keimanan hambanya itu. Apakah dia mengatakan amanah ini benar-benar lahir batin, mempunyai kesungguhan yang kuat dalam keimanannya, atau hanya sekedar lahiriah. Aku iman, saya iman. Nah, untuk mengetahui sampai di mana keimanan, kualitas keimanan seseorang, Allah memberikan cobaan. Nah, cobaan ini macam-macam bentuknya. Cobaan berupa fisik, cobaan lewat harta, lewat anak, lewat lingkungan, dan berbagai macam cobaan. Ini ujian dari Allah. Allah ingin menguji sampai di mana keimanan seseorang, kualitas seseorang itu. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua, Allah memberikan cobaan itu, Allah ingin mengingatkan. Karena cobaan ataupun musibah itu kadang-kadang karena kelalaian kita, karena keteledoran kita, karena sudah agak melenceng dari jalur. Sehingga Allah ingin mengembalikan orang Islam itu, Muslim tersebut, kembali ke jalur yang benar. Allah berfirman,
la tublawunna bil hasanati was sayyi'at la'allakum yarji'un. Jadi Allah akan memberikan cobaan dengan cobaan yang baik maupun cobaan yang jelek. La'allakum yarji'un, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar lagi. Nah, itulah fungsi cobaan. Jangan dikira seorang nabi itu tidak dicoba oleh Allah. Kita ingat beberapa kali kita ngaji di majelis taklim cerita Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabiullah Ayub alaihissalam. Beliau seorang nabi, disayang oleh Allah. Keimanannya tidak diragukan lagi oleh Allah. Itu pun oleh Allah diberi cobaan. Tadinya kaya, anaknya, salah satu riwayat itu disebutkan anaknya itu 14. Laki-laki 7, perempuan 7. Kaya raya, sehat. Istrinya juga setia. Nah, Allah memberikan cobaan. Lewat suatu saat rumahnya terbakar, kemudian anaknya 14 itu mati semua. Kita ini diberi cobaan anak satu mati saja, apalagi kaum ibu, anaknya mati gitu saja, satu padahal. Ini sudah susahnya bukan main. Begitu kan Bu ya? Susahnya bukan main. Nabi Ayub ini anaknya 14 mati semua. Kemudian tidak hanya itu, Nabi Ayub juga dicoba. Hartanya habis terbakar, ludes. Nabi Ayub tetap beribadah. Dicoba lagi oleh Allah. Diberi sakit. Sakit kulit. Boroan. Nah, kalau orang Jawa Tengah bilang korengen. Korengen. Tadinya kecil di kakinya. Salah satu riwayat menyebutkan begitu, di kakinya boroan kecil. Lama-lama merambat seluruh tubuh. Bernanah, berdarah. Istrinya pertama-tama setia. Ngeramut suaminya, setia. Oh ya. Di masjid, pastikan jangan kemana-mana. Saya akan segera kembali untuk melanjutkan tausiah ini. Embun penyejuk hati. Terima kasih Bolo, masih di program kesayangan kita, Embun Penyejuk Hati. Bolo yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di masjid, kita ikuti lanjutan daripada tausiah dari Bapak Al-Ustadz Haji Hafiluddin. Ya, mari nanti kita perdengarkan. Bapak dari Wibu jangan ngantuk ya. Masuk sudah ngantuk belum ya? Nah, untuk itu mari kita mendengarkan tausiah daripada agama pagi hari ini. Monggo Pak Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan para pemirsa semua, kita lanjutkan bahwa Nabi Ayub sudah kehilangan anak dan rumah. Kemudian Allah beri cobaan yang baru, yaitu boroan, sakit kulit, merata seluruh tubuhnya. Istri tadinya setia merawat beliau, namun karena sakit berkepanjangan, ada salah satu riwayat menyebut bahwa disebutkan bahwa sakit beliau itu sampai 18 tahun. Sakit kulit sampai 18 tahun seluruh tubuh. Kemudian ada riwayat lain menyebutkan 9 tahun. Itu riwayat paling sebentar itu, 9 tahun
18 tahun. Bagi kita luar biasa itu. Namun beliau, Nabi Ayub alaihissalam, tabah menghadapinya. Selalu ibadah kepada Allah, tidak menyalahkan Allah, tanpa ada komentar yang sifat yang mengeluh kepada Allah, tidak ada. Namun akhirnya Nabi Ayub berdoa, ya Allah, hilangkanlah cobaan dari kami. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk memukulkan kakinya ke tanah. Satu kali dipukul, keluar air untuk minum, pukul lagi keluar air untuk mandi. Lambat laun lukanya hilang. Lukanya hilang. Kemudian istri yang tadinya ngerawat itu, saking lamanya itu pergi tanpa pesan. Saking gak kuatnya ngerawat Nabi Ayub. Setelah Nabi Ayub sembuh, istrinya kembali lagi. Kemudian anak yang sudah mati 14 itu disebutkan oleh salah satu riwayat, itu ada 2 macam riwayat. Sebagian menyebutkan bahwa anak yang sudah mati itu dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, kemudian ditambah 14 lagi. Nah, 14 dihidupkan, kemudian ditambah 14 lagi, jadi 28. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada hamba Allah yang lepas dari cobaan. Tidak ada yang lepas dari cobaan. Allah sudah berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wal ladzina asyraku adzan katsira. Niscaya kalian akan dicoba sungguh, baik di dalam harta kamu, di dalam diri kamu, oleh Allah akan dicoba. Harta kadang-kadang cari rezeki sulit. Kalau pegawai negeri mungkin ya walaupun nggak masuk, mungkin tetap dapat bayaran, Pak Amin ya. Tapi bagi yang mungkin pedagang, kadang musim dingin, yang pedagang es rezekinya turun. Yang waktu dingin bakso, ya ketika hujan deras ya turun juga. Itulah cobaan. Nah, tidak ada yang selamat. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kamu akan mendengar suara-suara yang menyakitkan dari orang-orang ahli kitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik. Kata-kata yang menyakitkan. Ini semua menunjukkan bahwa Allah itu pasti memberi cobaan. Dan cobaan antara satu dengan yang lain berbeda. Walaupun itu saudara sekandung, jenis cobaannya juga beda-beda. Saya dengan Pak Amin, cobaannya beda mungkin. Cobaannya beda. Saya dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu juga berbeda. Tapi semuanya pasti mengalami cobaan. Pasti mengalami cobaan. Nah, itu sebagai ujian bagi kita. Allah ingin melihat atau Allah ingin mengembalikan kita ke dalam rel yang benar lagi. Kalau kita ini sudah keluar dari rel, mungkin yang sudah mapan, rezekinya banyak, maisyahnya sudah lancar. Tahu-tahu namanya uang banyak itu kadang-kadang pikirannya macam-macam. Nah, tadinya istrinya yang masih jadi orang yang paling dicintai. Begitu punya uang banyak, melihat perempuan lain itu, nah kadang-kadang sudah mulai ini, pemikiran nyimpang sudah mulai. Nah, suatu saat Allah memberi cobaan, mungkin dalam perjalanan kena musibah.
mendapat aral, mendapat rintangan, gangguan. Ini tujuannya untuk mengembalikan supaya kita ini tetap dalam rel yang benar. Atau di perusahaan atau di instansi pemerintah memegang bagian keuangan. Nah, pikiran macam-macam, ingin korupsi, memarkup ya harga dan sebagainya. Allah memberi cobaan kadang-kadang supaya apa? Supaya tidak keterusan, supaya kembali ke jalan yang benar lagi. Inilah jadi fungsi cobaan itu. Satu, Allah ingin mengetahui bagaimana kualitas keimanan kita. Nomor dua, kalau memang kita sudah nyimpang, Allah ingin mengembalikan lagi kita supaya jalan yang benar, kembali ke arah yang benar. Tergantung keadaan kita bagaimana. Dicoba ini kita menanggapi bagaimana. Nah, cara menanggapi cobaan kita harus tadabbur, tafakur. Tafakur, berpikir di balik cobaan ini ada apa. Kadang-kadang kita sudah dalam rel yang benar. Sholat waktunya, 5 waktunya tertib. Hadir di majelis taklim, gak pernah absen. Infak, zakat dipenuhi. Haji dikerjakan. Dengan tetangga sudah baik. Kok Allah tetap memberikan cobaan? Nah, kita berpikir apakah Allah ingin menguji keimanan kita? Dan dibalik kecobaan itu kadang menjadi nikmat. Menjadi nikmat bagi kita. Ada cerita nyata di Tenggarong Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Itu kan jembatannya kan roboh itu, Pak Amin ya. Terus, nah ada saudara kita orang Muslim sana, itu dari Tenggarong mau ke Samarinda, 100 meter menjelang nyebrang, tahu-tahu itu ban motornya itu bocor. Dia asalnya itu ngeluh, innalillahi, kok ya ada cobaan. Wong tinggal 100 meter itu sudah nyebrang jembatan apa itu namanya itu ya, jembatan Tenggarong itu. Nah, begitu sepedanya dimasukkan bengkel atau ditambalkan bannya itu, tidak lama kemudian jembatannya roboh. Habis itu yang tadinya istirja itu terus alhamdulillah. Jadi suatu saat kadang-kadang cobaan itu, dibalik cobaan itu ada nikmat. Allah akan memberi nikmat. Maka jangan sampai tergesa-gesa suudzon kalau mendapat cobaan. Kalau diberi cobaan oleh Allah, pasang hati husnudzon dulu. Berprasangka yang baik dulu kepada Allah. Jangan terburu-buru menyalahkan sana, menyalahkan sini. Suudzon, jangan. Husnudzon dulu. Di balik ini insya Allah ada hikmahnya ini. Kenapa Allah memberi musibah ini? Banyak itu terjadi. Di balik musibah ternyata ada kenikmatan, ada hikmah yang diberikan Allah pada kita. Nah, untuk itu secara yang bagus kalau kita menghadapi cobaan, pertama sabar, yang kedua husnudzon billah, nomor 3 tafakur, berpikir mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau nanti kita sudah sabar, husnudzon billah, tafakur, berpikir, mungkin ini kelalaian saya, mungkin saya sudah tidak dalam rel yang benar sehingga Allah memberi cobaan supaya saya kembali ke jalan yang benar. Kita menghadapi musibah itu tidak ada keluh resah, tidak ada namanya menyalahkan orang lain, tidak ada. Diterima dengan hati ridho, diterima hati ridho dan bersyukur. Insya Allah demikian Pak Amin. Sebentar, nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Bolo yang ada di rumah, pastikan
tetap di Arek TV. Embun penyejuk hati. Terima kasih Bolo masih setia di program kesayangan kita, Embun Penyejuk Hati. Bolo yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di Masjid Al-Iza Saimbang Sidoarjo, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Pak Haji Hafiluddin, Ustadz kita, dan sekarang akan kita buka tanya jawab ya, mungkin Bapak ataupun Ibu-ibu yang ingin menanyakan tentang topik kita pagi hari ini gitu, itu sabar apa? Menghadapi cobaan. Mungkin ada yang tanya, mungkin Ibu-ibu, monggo. Wonten Bu? Sinten? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pak Sinten, Pak? Nama saya Nur Fanani. Nur Fanani, nggih. Ini saya bertanya tentang pengalaman di lingkungan saya. Tetangga saya itu kena musibah, nangis brok-brok. Juga yang satunya itu mendapat nikmat mendadak, nangis juga, ginjrak-ginjrak. Yang saya tanyakan, mewujudkan sabar dalam doa rona ini sampai di mana, Ustaz? Berikan contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, enten malih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umar Hamdan. Nggih, Mas Umar. Yang ingin saya tanyakan, ini mungkin tidak saya sendiri, mungkin semuanya juga tahu. Ada orang yang sedang emosi biasanya mengatakan, sudah sampai di sini kesabaran saya. Apa memang benar sabar itu ada batasnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, masih ada. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Habibah dari Majelis Taklim Al-Iza. Pertanyaannya, ikhtiar apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi cobaan dari Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi, satu lagi mungkin? Cukup? Nggih. Itu Ustadz tadi ada 3 pertanyaan dari Pak Nur Fanani, Pak Umar Hamdan dan Bu Habibah. Antara lain sama-sama tetangga ini mendapat cobaan, yang satu nikmat, yang satu betul dicoba, sama-sama menangis. Itu sampai di mana menjadikan kesabaran itu, Ustaz. Yang kedua Pak Umar Hamdan, orang yang emosi apakah betul sabar itu ada batasnya? Dan Bu Habibah, ikhtiar apa yang harus dikerjakan dalam menghadapi cobaan dari Allah? Moga Ustaz. Mungkin 3 penanya saya jawab langsung satu jawaban, karena ini pertanyaannya saling bersambung. Jadi supaya kita ini bisa sabar, bisa ridho menghadapi cobaan, itu yang pertama harus berilmu dulu. Harus berilmu. Ilmu ini penting, karena apa? Tanpa ilmu kita tidak tahu bahwa yang memberi cobaan itu Allah. Jadi pertama harus tahu ilmunya, bahwa Allah itu punya kuasa memberi cobaan, memberikan musibah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tahu bahwa saya sebagai manusia, sebagai orang Islam, Muslim, itu pasti
mendapat cobaan. Itu harus difahami dulu. Tanpa ini nggak akan sabar. Nggak akan sabar. Ya akhirnya nangis berok-berok itu tadi. Ya toh? Bahkan ada yang sampai memecah piring, gelas, apalagi menghabiskan nasi. Ya, macam-macam. Rambutnya ini harus tahu bahwa cobaan itu datangnya dari Allah. Ini harus dikuasai dulu. Lah ini perlu latihan ini. Perlu latihan. Dari hal yang kecil kita latih. Kesabaran itu harus dilatih. Dan kita melatih kesabaran itu merupakan netepi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi, hai orang yang iman, kalian bersabarlah. Orang bersabar itu tidak instan, perlu latihan. Kecuali kalau memang cetaknya itu cetak sabar. Kalau memang cetaknya ini cetak sabar itu ya tetap sabar. Bagaimana tetap sabar? Tapi ini jarang ini Pak. Namanya manusia itu pasti ada hawa nafsu. Ya enggak? Pasti ada hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu pasti memerintah, sangat memerintah. La ammaratun itu kalau dalam ilmu nahwu sorofnya itu sigot mubalaghah. Banget merintai. Nah, sangat memerintah pada kejelekan. Itu hawa nafsu. Nah, orang mendapat cobaan itu harus dilatih kesabarannya, dilatih kesabaran. Nah, sehingga kalau sudah latihan nanti akan jadi orang sabar. Ada musibah dikit, piring pecah, piringnya pecah ditendang anaknya. Ya wes, alhamdulillah, ini ujian dari Allah. Nah, ini latihan kesabaran. Jalan-jalan menginjak tai ayam. Jangan ayamnya yang disalahkan. Ayam nggak bisa berpikir. Ini ujian kesabaran. Nah, ya. Nanti akan kita lanjutkan jawaban daripada pertanyaan para pemuda yang ada di Masjid Al-Iza. Bolo pastikan di RTV Embun penyejuk hati. Masih Bolo, masih di Embun penyejuk hati. Bolo yang ada di rumah dan para hadirin atau bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iza, Saimbang Sidoarjo yang berbahagia, mari kita lanjutkan, kita dengarkan jawaban dari Pak Hafiluddin. Ya, jangan kemana-mana, masih tetap mengikuti dan jangan ngantuk gitu. Oke, Pak. Sudah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah harus berilmu. Nomor 2, setelah berilmu ada latihannya itu rangkaiannya. Nomor 2, punya hati husnudzon. Husnudzon billah. Berprasangkalah yang baik kepada Allah. Bahwa dengan cobaan itu berarti menunjukkan Allah cinta kepada saya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba qauman ibtalahu." Ketika Allah cinta kepada sekelompok kaum, Allah pasti memberi cobaan. Jadi cintanya Allah kepada hambanya itu dibuktikan tidak hanya sekedar ngasih pertolongan, dikasih harta rezeki yang berlimpah, tidak itu. Kadang-kadang bukti cintanya Allah itu dikasih cobaan. Itu bukti cintanya Allah. Sama dengan cintanya dokter kepada pasien.
Cintanya dokter kepada pasien beda dengan cintanya suami kepada istri. Iya apa enggak, Pak? Beda. Kalau cintanya suami kepada istri kasih nafkah, kasih nasihat yang enak-enak. Tapi kalau cintanya dokter kepada pasien bagaimana? Kasih obat yang rasanya pahit. Tidak hanya itu, kadang-kadang disuntik. Ya tak? Disuntik, sakit. Tidak hanya itu, suruh bayar lagi. Nah, suruh bayar lagi. Nah, itu dokter kepada pasien. Nah, Allah membutuhkan cintanya kepada hambanya itu tidak selalu dibuktikan dengan pertolongan, rezeki yang melimpah, punya anak yang manut-manut, selalu ngikuti orang tua. Tidak mesti itu. Kadang-kadang cintanya Allah kepada hambanya itu dicoba, diberi ujian, diberi cobaan. Nah, kita husnudzon begitu. Berikutnya kita tafakur. Setelah berilmu, kemudian dibuktikan dengan latihan. Yang kedua husnudzon. Nomor 3 tafakur. Merenung apa kekurangan saya, kesalahan saya sehingga Allah memberikan cobaan. Kalau memang itu karena kesalahan kita, segeralah kita bertobat. Membaca istighfar yang banyak, sholat tasbih, atau dengan memperbanyak puasa sunnah, sholat malam, atau amal ibadah yang lain, sedekah dan lain sebagainya. Itu nanti akan meningkatkan amalan kita. Seperti kalau dalam permainan anak game itu, ingin dapat nilai banyak kan otomatis kan ya game tembak-tembakan itu loh, anak-anak itu loh. Nah, itu kalau ingin mendapat level yang tinggi ya harus melewati rintangan yang banyak. Kita juga begitu. Kalau kita ingin grade-nya naik di sisi Allah, disayang oleh Allah, ya harus sabar menghadapi cobaan. Cobaannya harus kita hadapi. Innallaha ma'as sabiri. Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya Allah menolong orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar, Allah menolong. Apapun cobaannya kita usaha sabar. Sehingga kalau kita sudah berilmu, kemudian kita latihan sedikit demi sedikit, kita pasang hati husnudzon, bertafakur, itu nanti menghadapi cobaan yang besar pun kita bisa kuat. Dan kita yakin Allah tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatan kita. Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada diri lebih dari kekuatan diri itu. Kalau kita diberi cobaan umpama ini, anaknya ada yang mati, Allah sudah ngukur bahwa ini kuat. Diberi cobaan musibah, kebakaran, atau di PHK, Allah tahu bahwa ini kuat menghadapi cobaan itu. Walaupun awalnya berat menghadapi cobaan itu berat sekali, sama noto hati dan sebagainya. Nah, kadang-kadang setan goda supaya menyalahkan sana, menyalahkan sini dan sebagainya. Itu godaan dari setan. Seperti Nabi Adam coba. Sudah enak-enak di surga bersama Ibu Hawa. Sudah enak-enak di surga itu sembarang keturutan, minta apapun dapat. Tapi diberi cobaan oleh Allah lewat digoda iblis. Enggak kuat, turun ke dunia. Cobaan. Apakah Nabi Adam terus menyalahkan sana sini? Tidak. Nabi Adam mengoreksi, ini adalah kesalahan saya. Akhirnya Nabi Adam berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, tapi menyalahkan diri sendiri, sehingga koreksi, akhirnya bisa ridho menghadapi cobaan itu. Kita pun juga sama, semua akan mengalami cobaan, bahkan pernah mengalami cobaan. Cuma cobaan satu dengan yang lain tidak sama. Untuk itu jalan menghadapi cobaan ataupun cara menghadapi cobaan hanyalah sabar, husnudzon,
tafakur, berpikir pada Allah. Itu nanti insya Allah kita akan ringan menghadapi cobaan dan mendapat ridho dari Allah, disayang Allah, dan akhirnya cobaan itu dihilangkan oleh Allah, diganti dengan yang lebih baik. Nah, insya Allah demikian Pak Amin apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini tentang kesabaran menghadapi cobaan. Karena kita semua pasti akan menghadapi cobaan, dan itu harus kita persiapkan hati kita. Hati kita ini yang perlu dipersiapkan. Nah, tidak ada yang lain, hanya hati kita. Hati kita luaskan, maka hati kita akan bisa nerima. Hati kita sempit, maka cobaan sekecil apapun tidak akan kuat. Tapi hati kita terlonggarkan, nanti Allah akan beri kekuatan. Demikian dari saya, mungkin ada kekurangan, kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya Bapak Ibu, para hadirin yang ada di Masjid Al-Izzah ini, dan para pemirsa yang ada di rumah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ya, yang mana tadi kita sudah mendengarkan kurang lebih 1 jam bolo yang ada di rumah dan maupun jamaah yang ada di Masjid Al-Izzah ini ya, atas kehadiran Bapak Ibu-ibu telah mengikuti tausiah pada pagi hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Terima kasih. Selamat beraktivitas, dan bolo yang ada di rumah juga begitu selamat beraktivitas. Saya pembawa acara Haji Amin Adi dan seluruh kru Arek TV yang membawakan acara Embun pagi hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun.